Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Untuk hari ini kita melanjutkan tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, materi SPDP KD 3.4 dan 4.4, yaitu memahami dan membuat patung. Sebelumnya kita bersama-sama mempelajari mengenal atau apa itu si patung. Maaf sebentar. Nah, karya seni rupa ada berupa 2 dimensi dan ada berupa 3 dimensi. Contoh yang 2 dimensi itu lukisan. Kalau kemarin kalian Bu Guru minta untuk menggambar bunga, itu adalah contoh 2 dimensi yang mempunyai panjang dan mempunyai lebar. Hanya mempunyai panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi contohnya adalah patung. Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang meniru bentuk manusia. Hewan, bisa tumbuhan, ataupun benda yang digunakan menggunakan teknik-teknik tertentu. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kalau tadi lukisan 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar, sedangkan 3 dimensi, contohnya patung, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, serta bisa dilihat dari segala arah. Dari belakang kelihatannya patung, ya. Kalau kalian menggambar kan hanya bisa dilihat dari depan saja. Kalau patung atau 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dari atas. Bu Guru ini ada gambar patung yang Bu Guru sajikan. Ini adalah contoh gambar patung yang berada di Candi Borobudur. Kalau yang pernah main ke Magelang atau ke Jogja, ini adalah salah satu tempat patung, tempat candi, atau orang-orang Buddha melaksanakan kegiatan-kegiatan di candi. Kalau orang-orang lainnya bisa berlibur juga. Oke. Dilanjut, fungsi patung. Fungsi patung yang pertama itu adalah sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Seperti tadi Bu Guru jelaskan, di Candi Borobudur itu adalah salah satu tempat ibadah bagi orang-orang Buddha. Di situ ada patungnya. Kalau kalian pernah ke wihara atau lewat wihara, biasanya juga ada patung di dalamnya. Di situ adalah mereka menganggap bahwa patung adalah suatu benda suci yang mempunyai kekuatan, seperti kalau mereka biasanya dewa. Kalau kita kan menyembahnya Allah, mereka menyembahnya patung. Kemudian yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Kalau kalian pernah ke Purwokerto, di depan Rumah Sakit Umum Margono itu ada patung Jenderal Sudirman. Nah, itu adalah salah satu untuk mengenang jasa pahlawan. Juga kalian masih banyak contoh-contoh lain patung yang berada di daerah kita sendiri, mungkin karena keterbatasan kita jadi nggak tahu. Kemudian yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman, dan atau tempat lainnya. Mungkin kalian pernah ke taman, di situ ada patung, ya itu sebagai penghias. Di rumah, di bangunan, misalnya di rumah kalian punya patung, juga sebagai hiasan. Yang keempat, dinikmati keindahan bentuknya. Kemudian bahan-bahan untuk membuat patung. Bahan-bahan membuat patung itu ada yang berasal dari alam, atau ada yang berasal dari buatan. Dan Bu Guru masih kelompokkan jadi satu. Yang pertama, batu. Ini adalah langsung Bu Guru contohkan patung yang sudah dibuat dari batu. Tadi kayak seperti tadi di Candi Borobudur ya. Kemudian yang kedua, kayu. Kayu jelas berasal dari alam. Ini ada gambarnya gajah, patung gajah. Kemudian ada berasal dari kaca. Ini gambar kuda ya patungnya. Kemudian dari logam, gambar anak kecil.
tanah liat alami ya, berasal dari alam. Lilin juga bisa buat membuat patung. Kalau lilin ini buatan ya. Kemudian plastisin ini juga buatan, dan sabun ini juga buatan. Kemudian ayo kita belajar mencoba membuat bahan-bahan pembuat patung. Untuk kali ini kita belajar bersama membuat bahan patung, bahan buatan bukan alami, yaitu plastisin. Cara kalian mencoba di rumah ya. Cara membuat adonan plastisin, kalau biasanya kalian tinggal beli di warung, tinggal dibikin patung-patung seperti ikan, kura-kura dan lain sebagainya, kita belajar membuat bahannya. Oke, yang pertama yang dibutuhkan adalah 2 cangkir terigu. Tahu terigu? Kalau nggak tahu ya tanya ibunya, biasanya buat bahan mendoan. Kemudian setengah cangkir garam. Nggak tahu garam ya uyah, please. Kemudian 2 sendok makan minyak sayur atau minyak, misalnya kalian nggak tahu ya lengan Jawa, wis. Kemudian 1,5 cangkir air hangat dan pewarna makanan. Untuk pewarna makanan kalian bisa dari alami, misalkan nggak usah beli, kuning itu dari kunir, hijau dari daun pandan juga bisa. Kalau nggak mau diwarnai juga nggak apa-apa, tetap warnanya putih kan bisa. Kemudian cara untuk membuat plastisin, yang pertama campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam satu wadah. Kalau sudah, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Diaduk-aduk. Kalau mau kalian bisa masak di atas panci agar lebih awet. Kalau nggak usah, nggak apa-apa. Ini karena percobaan, nggak usah, cukup dimasukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, menjadi agak mengeras, tidak terlalu lembek. Kemudian gulung dan remas-remas adonan hingga tercampur secara sempurna. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Oke, untuk warnanya hanya satu saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian sudah di rumah, ibunya punya cadangan pewarna makanan banyak, ya nggak apa-apa banyak. Seadanya di rumah, nggak usah diada-adakan. Kalau misalkan di rumah nggak ada pewarna makanan, tadi Bu Guru bilang bisa pakai kunir, itu untuk warna kuning. Warna hijau itu daun pandan. Seadanya di rumah kalian nih. Kemudian tugas di rumah, anak-anak kan tadi sudah Bu Guru minta untuk membuat bahan dari patung dari plastisin ya, atau bahan buatan. Yang pertama yang dikirimkan ke Bu Guru itu adalah foto bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti tadi terigu, garam, terus air hangat, minyak sayur, dan pewarna makanan. Itu difoto, dikirimkan ke Bu Guru. Selain foto itu juga foto ketika anak sedang membuat plastisin, satu saja fotonya. Misalkan kalian sedang mengaduk-aduk, bisa difoto, dikirimkan. Yang ketiga, foto hasil plastisin yang kalian buat, yang sudah diwarnai, seperti itu. Jadi ada 3 foto yang kalian kirimkan, sudah Bu Guru tulis di situ. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau kalian di HP kalian punya edit foto, yang aplikasi edit foto, bisa foto itu dijadikan satu, di kolase seperti itu, biar nggak terlalu banyak mengirimkan, jadi 3 foto jadi satu kan bisa. Kalau nggak bisa ya dikirimkan 3-nya saja, nggak apa-apa. Oke, ini nggak usah di video, cukup mengirimkan foto kalian, dikirimkan ke WA-nya Bu Guru nih. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga bisa dilaksanakan dengan baik, mencoba berkarya, mencoba membuat karya dari rumah. Bahan untuk membuat patung yaitu plastisin. Kalau kalian mau awet, plastisinnya bisa tadi dimasak dengan kompor tapi apinya kecil dan dimasukkan ke lemari es atau kulkas, itu bisa tahan 2-3 bulan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.